Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali setelah kematian sementara kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi samii'il alim. Allahul ladzi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang menggenggam atau mewafatkan jiwa-jiwa manusia hina mautiha, ketika kematian yang menimpa jiwa itu, wallati lam tamut fi manamiha, dan juga jiwa-jiwa yang meninggal sementara, yang belum mati, yaitu dalam keadaan tidur jiwa tersebut. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah kemudian melepaskan kembali jiwa yang mati sementara, yaitu jiwa-jiwa yang tidur. Wa yumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah menahan jiwa-jiwa yang memang sudah saatnya mengalami kematian, tapi Allah juga melepaskan kembali jiwa-jiwa yang harus bangun kembali setelah kematian sementaranya dari tidurnya, sampai pada saat yang telah ditentukan, ila ajalin musamma. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali bangun seperti sedia kala. Alhamdulillahi ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Segala puji bagi Allah juga yang telah menetapkan kita tetap dalam fitrah kita. Alhamdulillahi ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas, dan juga tetap dalam keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tes. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa kesempatan sebelumnya, kurang lebih yang saya ingat sudah hampir setahun ya, mungkin ya, kira-kira setahun, kita mengkaji tentang hadis pertama dari Arba'in An-Nawawiyah, yaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa innama fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sudah hampir setahun kita mengkaji hadis ini ya, dan insyaallah pagi hari ini kita sudah mau sampai kepada titik terakhir ya, dari pembahasan bab tentang niat. Pada pekan sebelumnya kita sudah mengkaji tentang konsep-konsep yang keliru tentang ikhlas. Kita sudah mengkaji juga tentang bab-bab yang mengganggu keikhlasan, seperti ada riya, kemudian muncul kawannya yang disebut dengan sum'ah, yang juga kadang-kadang lahir juga saudaranya yang satu lagi, yaitu ujub. Dan kita sudah sekilas juga menyinggung tentang al-maqasid as-sayyi'ah, tentang sejumlah tujuan-tujuan yang salah dari ibadah kita ya. Ada yang pertama adalah sebabnya karena ittiba'ul hawa atau mengikuti hawa nafsu. Itu contohnya adalah contoh seperti yang disebutkan dalam hadis niat tadi ya. Orang-orang yang secara lahir aktivitasnya adalah aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hijrah, tetapi tujuannya adalah hawa nafsu, yaitu
memperturutkan hawa nafsunya saja, yaitu keinginan untuk mendapatkan dunia atau hanya ingin meraih impian dia untuk menikahi seorang perempuan. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Aktivitasnya sama dengan orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, tapi motivasinya, tujuannya tidak lain bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk dunia yang dia inginkan atau untuk demi seorang perempuan. Nah, ini adalah contoh tujuan ya, atau maqasid sayyi'ah ya. Tujuan-tujuan yang keliru dari ibadah seseorang yang seharusnya hanya dipertujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian juga kita sudah mengkaji juga kemarin ya tentang riya ya, yang tadi sudah kita singgung. Kemudian temannya sum'ah. Kemudian juga tentang apalagi kemarin, ujub ya. Nah, di antara salah satu pembahasan tentang riya itu, pembahasan yang juga dibicarakan oleh para ulama ya, itu adalah bagaimana kalau ada orang berbuat baik ya, beramal soleh ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam ibadah tersebut niatnya bercampur antara keikhlasan dia kepada Allah ya, dengan riya. Nah, ini sebagian ulama seperti Al-Imam As-San'ani dalam Subulus Salam, beliau membagi kasus seperti ini ke dalam 4 jenis ya. Jenis yang pertama ya, atau as-suratul ula, itu adalah orang yang memang beribadah itu tujuannya tidak lain hanyalah karena tujuan dilihat oleh manusia. Ini misalnya orang sebenarnya aslinya dia tidak ingin sholat, tapi karena pertimbangan ingin dilihat manusia, dia sholat hanya murni karena ingin dilihat oleh manusia. Nah, contoh ya, gambaran yang pertama ini jelas sekali bahwa ibadahnya ditolak dan dia jelas-jelas mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya adalah contoh orang-orang yang munafik ya. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala yuraunan nas ya. Dan mereka itu orang-orang munafik ya. Ketika mereka berdiri untuk sholat, ya, mereka berdiri dalam keadaan malas, yuraunan nas, yang mana mereka itu motifnya dan juga tujuannya tidak lain karena ingin dilihat oleh manusia. Nah, munafik itu kan kalau kita bicara tentang nifak, itu ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali ya. Kalau orang-orang yang ada di sekarang ini ya, di umat muslim yang lazimnya ada sekarang ini, itu kebanyakan nifaknya nifak amali ya, bukan nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi itu adalah orang-orang yang misalnya masuk Islam, aslinya dia tidak bisa menerima Islam, tapi hanya karena pertimbangan-pertimbangan duniawi atau manusiawi dia masuk Islam. Jadi hatinya sama sekali tidak ada keimanan. Nah, kalau orang-orang sekarang kan secara umum muslim itu mereka yakin dengan Islam, tapi belum bisa menjalankan secara penuh. Kalau bicara masih bohong, kalau berjanji masih tidak menepati, kalau dikasih amanah tidak dijalankan dengan amanah atau mengkhianati. Itu adalah termasuk kategorinya nifak amali. Dan orang-orang yang nifak amali ini hukumnya beda dengan nifak i'tiqadi ya. Jadi orang yang kalau al-munafiqun fit darkil asfali minan nar itu ya, orang-orang yang munafik yang ada di kerak dasarnya neraka, itu adalah orang-orang yang nifaknya itu nifak i'tiqadi ya. Yang memang hatinya itu tidak yakin dengan Islam, dia menampakkan keislaman dia. Nah, itu yang nifaq i'tiqadi. Ini yang memang nanti hukumannya itu fit darkil asfali minan nar, berada di kerak dasarnya neraka. Tapi kalau orang yang kalau bicara bohong ya, diberi amanah mengkhianati, berjanji tidak menepati, itu kategorinya masih kategori
nifaq amali. Ya dosa juga, dosa besar, tapi itu belum atau tidak dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang munafikun yang sejati, yaitu al munafikun yang disebutnya dalam nifaq i'tiqadi. Ini. Kemudian yang kedua ya, atau yang ketiga dan keempat, ini dimasukkan ke dalam kategori yang satu kelompok ya, adalah ketika niat ikhlas atau niat untuk menginginkan pahala dari Allah. Kemarin kita sudah bahas ya, bagaimana hukumnya beribadah dengan niat mendapatkan pahala atau menginginkan surga, ingin menikmati indahnya surga, mendapatkan bidadari, itu sudah kita jelaskan kemarin ya. Nah ini kalau ada orang bercampur niatnya itu antara iradatus thawab dengan qasdur riya. Ini ada 3 jenis ya. Sebagai tambahan dari jenis pertama tadi ya. Kalau keinginan atau niat dia, tujuan dia untuk mendapatkan pahala atau lillahi ta'alanya itu lebih kuat daripada riyanya, maka hal ini nanti dihitung ya. Menurut sejumlah para ulama As-Sun'ani dan juga Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali juga mengatakan kalau orang yang bercampur antara niat ikhlas dia dengan riya dia, maka nanti akan dilihat sejauh mana timbangan keduanya. Kalau misalnya ikhlasnya lebih kuat, maka ya dia dapat pahala lebih banyak. Jadi seperti macam persentase. Jadi kalau ikhlas murni itu 100%, maka kalau misalnya orang bercampur dengan riya, dilihat sejauh mana timbangannya. Katakanlah kalau ikhlasnya itu 80%, riyanya 20%, maka yang 80% itu akan diganjar dengan pahala yang baik, yang 20%-nya akan diganjar dengan balasan siksa. Ini dalilnya adalah Imam Al-Ghazali itu berdalil dengan ayat famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi orang itu kalau berbuat baik walaupun 1%, dia akan diganjar dengan kebaikan pula. Dan barang siapa yang berbuat buruk meskipun 1%, ya, persentase paling kecil atau 0,0001% umpama ya, kalau kita anggap sebagai bilangan terkecilnya itu, maka dia juga akan mendapati hasilnya seperti itu. Nah, ini jadi dilihat sesuai berapa besar persentase dari masing-masing. Juga beliau berdalil dengan ayat innallaha la yadhlimu mithqala dzarrat. Ya, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha. Ya, Allah itu tidak pernah akan menzalimi seseorang walaupun kebaikan itu sebesar dzarrah. Ya, tadi 0,0001% tadi, atau sebesar biji sawi kalau dulu orang-orang tradisional menafsirkan kata dzarrah. Kalau orang sekarang dzarrah itu digunakan untuk mengartikan atom, atau sebesar biji atom, atau sebesar neutron misalnya. Kalau bagi orang-orang yang mungkin memahaminya neutron sebagai partikel paling kecil dari sebuah benda. Ya innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha. Sungguhnya Allah tidak akan menzalimi seseorang itu atau menzalimi hambanya itu walaupun sebesar atau seberat atom, sebesar biji sawi. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau itu sebuah kebaikan maka Allah akan melipat gandakannya. Ini. Kemudian bagaimana kalau antara niat ikhlas dengan niat atau dengan riyaknya itu sama-sama? Ini juga akan dilihat ya, 50% ya, maka timbangannya seperti itu. Dan juga demikian pula sebaliknya, misalnya jika riyaknya lebih besar, unsur riyaknya orang datang ke masjid kemudian bergejolak dalam hatinya antara niat lillahi ta'ala dengan niat dilihat orang, didengar orang, dan ternyata dua-duanya persentasenya sebanding 50%, maka menurut Imam As-Sun'ani dan Imam Al-Ghazali dan beberapa ulama yang lain mengatakan yaitu amalnya sah ya. Tapi nanti dilihat seberapa besar persentase dari unsur ikhlasnya itu dengan unsur riyaknya.
Ya meskipun kalau bercampur begini ya tidak bisa disebut dengan ikhlas, karena kata ikhlas itu adalah murni, ya, 100%. Ini. Tetapi ada juga pendapat ulama yang lain ya, yang mengatakan unsur riya itu kalau memang dia itu masuk ke dalam ibadah seseorang, itu bisa merusak amal ibadahnya meskipun sedikit. Jadi pendapat yang kedua itu mengatakan kalau ada orang mencampur dalam ibadahnya, mencampur dalam aktivitas amal solehnya antara niat lillahi ta'ala, niat untuk karena Allah atau karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bercampur dengan unsur riya, maka ini sudah dapat disebut bahwa amal ibadahnya itu rusak dan tidak bisa diterima. Ini antara lain adalah pendapat yang diambil oleh Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Beliau ini adalah seorang ulama yang dalam kitab-kitabnya banyak menulis tentang kitab Tafqiyatun Nafs, ya. Kitab tentang pembersihan jiwa. Ini dalilnya apa? Mereka mengatakan ya, menggunakan hadis-hadis, contohnya hadis-hadis yang pernah kita sebutkan ya. Ada 3 orang, ya, orang ahli ilmu, seorang yang berharta, berinfak banyak, dan orang yang berjihad di jalan Allah ya. Tapi ternyata kemudian nanti di akhirat mereka dilemparkan ketiga-tiganya ke dalam neraka karena ternyata orang yang berilmu mengajarkan ilmunya itu karena ingin dikatakan sebagai orang yang alim, orang berjihad ya. Kelihatannya gugur di jalan Allah, kelihatannya syahid fisabilillah, tapi ternyata dia berjihad bukan karena Allah. Dan ada orang berinfak banyak mengeluarkan hartanya, tapi ternyata dia mengeluarkan hartanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu karena bercampur dengan riya. Atau juga dengan hadis yang lain ya, seperti ada seorang laki-laki datang kepada Ubadah bin Somit, seorang sahabat Rasulullah SAW, orang Ansor ya. Ubadah bin Somit Al-Ansari Al-Khazraji ya. Dia mengatakan uqatilu fi sabilillah bisayfi uridullah azza wa jalla. Aku berperang di jalan Allah dengan pedangku, tidak lain karena menginginkan atau karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa mahmadatan nas ya, dan juga karena ingin dipuji oleh wa mahmadatal mukminin, tapi aku juga terselip dalam hatiku karena ingin dipuji oleh orang-orang mukmin yang lain. Maka Ubadah bin Somit menjawab, faqala la syai'a laka. Ya. Kamu tidak dapat apa-apa. Artinya amal jihadnya itu ya sia-sia. Fasa'alahu thalatha marratin. Ya. Dan kemudian orang itu bertanya 3 kali. Ya. Kullu dzalika yuraddu alaihi la syai'a laka. Ya. Tapi ketiga kali pertanyaan yang diulang itu oleh Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu dijawab la syai'a laka. Kamu enggak dapat apa-apa. Ini Ubadah bin Somit berfatwa seperti itu ya. Seorang sahabat ketika berfatwa tidak didapati adanya pendapat lain yang berseberangan dengan itu maka hukumnya seperti hukum hadis marfu ya, karena tidak mungkin mereka mengambil itu dari pikirannya sendiri, tetapi itulah yang mereka pahami dari hadis Rasulullah SAW. Dan ada sejumlah hadis-hadis yang lain atau argumentasi yang lain yang dijadikan pendapat bagi kelompok yang ini. Nah, kemudian juga ada pembahasan mengenai bagaimana orang-orang yang beribadah, dan ini sebenarnya sudah pernah kita bahas, tapi kita ingin melakukan pendalaman sekali lagi. Orang-orang yang beribadah, tapi ibadahnya itu, niatnya itu bercampur dengan tujuan yang bukan karena Allah atau karena pahala di akhirat, yaitu bercampur antara tujuan duniawi, tapi tujuan duniawi ini bukan karena ingin dilihat manusia, bukan karena ingin didengar manusia, bukan karena ingin pujian manusia. Misalnya orang yang berhaji tapi juga sambil ingin berbisnis, tujuannya haji tapi sambil berniat untuk mendapatkan usaha. Ini bagaimana? Atau orang ngajar ilmu, ngaji tapi ingin dapat honor, misalnya. Orang mengajar ngaji tapi juga berharap ingin dapat honor. Atau orang misalnya
puasa, tapi niatnya sambil niat diet, atau karena ngirit. Puasa, tapi wah biar nggak makan siang 25.000 daripada kali sekian, saya puasa aja misalnya. Atau niat diet, wah daripada saya berat badan terus meningkat, saya mau puasa biar badan saya turun kilogramnya misalnya. Ini bagaimana hukumnya? Nah, ini para ulama berbeda pendapat juga dalam hal ini, tetapi pendapat yang paling kelihatannya paling masuk akal, paling bagus argumentasinya itu adalah pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qarafi. Ini seorang imam besar dalam mazhab Maliki. Beliau mengatakan kalau memang jadi beliau itu membedakan antara riya dengan hal-hal seperti tadi. Jadi kalau ulama tadi berbeda pendapat kalau misalnya riya itu bercampur dengan niat ikhlas, niat lillahi ta'ala, atau niat karena pahala dari Allah Subhanahu wa taala bercampur dengan riya, itu banyak yang mengatakan bisa menggugurkan amalnya. Ada juga meskipun tadi ada seperti As-Sun'ani dan Al-Ghazali mengatakan itu ditimbang sesuai berapa besar persentase dari masing-masing, tetapi banyak juga yang mengatakan hal seperti itu bisa menggugurkan amalnya. Tetapi kalau campuran niat itu, campuran keikhlasan itu, ketidakmurnian ikhlas atau lillahi ta'ala itu karena faktor-faktor lain, seperti tadi orang niat mencari ilmu, mengajarkannya karena bisa dapat penghasilan, atau haji bisa sambil usaha, umroh karena sambil bimbing jemaah karena dia digaji, karena ingin gaji, karena dia perlu gaji itu, atau macam-macam tadi yang semisalnya. Itu beliau mengatakan hal ini berbeda dengan faktor-faktor riya tadi. Kalau faktor riya itu bisa menggugur amal, tapi kalau ini tidak. Karena apa? Karena orang yang menyertai atau membersamai niat lillahi ta'ala dia dengan tujuan-tujuan duniawi tadi, itu sebenarnya bukan mensyirikkan ibadah dia selain Allah Subhanahu wa taala. Dia niat lillahi ta'ala, tapi juga di sisi lain dia menginginkan adanya keuntungan yang sifatnya duniawi. Ini sebagian ulama ada juga yang mengatakan hal itu juga bisa merusak ibadah dia. Tetapi hal ini oleh Imam Al-Qarafi itu dalam kitabnya Al-Furuq itu dibedakan. Karena ada banyak dalil-dalil yang lain yang memastikan bahwa hal-hal seperti itu tidak masalah. Itu tidak menggugurkan pahala dia, tidak menggugurkan keabsahan ibadah dia. Beliau mengatakan wa jami'u hadhil aghradi la yadkhulu fiha ta'zimul khalqi. Karena dalam hal seperti itu, dalam hal tadi tujuan-tujuan puasa karena diet atau karena ngirit, haji karena ingin bisnis, atau tadi ngajar karena dapat honor dan lain-lain, itu bukan karena dia ingin dimuliakan oleh makhluk atau ingin terlihat mulia oleh makhluk, bukan. Tapi bal hiya litasyriki umurin minal masalih, tetapi hanya mengumpulkan maslahat-maslahat yang mungkin dia dapatkan karena ibadah dia itu. Ini. Dan ini berbeda hukumnya antara yang pertama dengan yang kedua tadi. Nah, apa argumentasinya? Argumentasi orang-orang yang membedakan ini, mereka berdalil dengan sejumlah ayat. Misalnya kalau tentang haji itu contohnya adalah ada ayat yang dalam surat Al-Baqarah 198 itu Allah berfirman laisa alaikum junahun ang tabtagu fadlam mir rabbikum. Bukan atau tidak ada dosa bagi kalian, atas kalian, untuk mencari karunia Allah ketika kalian menjalankan ibadah haji kalian. Jadi ini tidak merusak hajinya, tidak merusak hajinya. Makanya kalau dulu mahasiswa-mahasiswa Timur Tengah itu kalau haji niatnya karena ingin cari uang juga, sambil dorong jualan obat,
Nah, ini tidak merusak pahala hajinya. Atau orang punya travel, dia niatnya berangkat haji karena memang berbisnis, karena ingin mendapatkan penghasilan dari hajinya itu, karena dia perlu membimbing atau menyertai jemaahnya agar dia dapat uang. Nah, seperti itu. Kalau niat itu ada, tapi dalam hatinya memang ada niat keikhlasan lillahi ta'ala bercampur dengan itu laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum. Ya. Tidak ada dosa atas kalian kalau kalian menginginkan mendapatkan karunia, maksudnya adalah perniagaan atau usaha ya, yang kalian inginkan beserta dengan niat haji kalian. Kemudian juga ada banyak ayat-ayat juga yang mirip ya, misalnya ketika tadi kita pernah bahas juga bagaimana ketika Nuh alaihissalam menyuruh umatnya untuk beristighfar, itu beliau mengiming-imingi dengan maslahat duniawi juga ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, aku ucapkan ya, kepada kalian istaghfiru rabbakum. Ya. Beristighfarlah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara. Dialah zat yang Maha Pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara. Maka Allah akan menurunkan hujan kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan memberikan rizki kepada kalian berupa anak-anak ya, berupa harta benda ya, dan juga mengalirkan sungai-sungai. Jadi ada maslahat-maslahat yang sifatnya duniawi yang bisa diperoleh karena orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak merusak amal perbuatan orang tersebut. Atau Rasulullah dalam sebuah hadis ya, meskipun riwayat ini derajatnya tidak terlalu kuat ya. Beliau pernah mengatakan dawu maradakum bisadaqah ya. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Itu artinya orang sedekah dengan niat sembuh dari penyakit itu diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Ini artinya tidak merusak amal ibadahnya. Ini ya. Tetapi ya, para ulama yang berpendapat demikian ya, mereka juga meyakini bahwa maksud-maksud untuk mendapatkan masalah duniawi itu bisa mengurangi pahala dari ibadah tersebut ya. Jadi kalau ada orang tadi dia ngajar ngaji demi dapat gaji ya, atau haji demi berusaha, puasa demi agar diet agar dia bisa lebih sehat ya. Itu semua tujuan-tujuan itu bisa mengurangi pahala dia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Ini didasarkan kepada sejumlah riwayat seperti hadis Rasulullah SAW ya, dalam Sahih Muslim beliau pernah bersabda, ma min ghaziyatin au sariyatin tagzu fatagnamu illa kanu wa taslamu illa kanu qad ta'ajjalu thulutai ajrahum thulutai ajrihim ya. Kalau ada orang yang berperang kemudian mereka menang dan mendapatkan ghanimah dan mereka menerima ghanimah itu, mereka itu sudah menyegerakan 2/3 dari pahala mereka. Ini ya. Sedangkan orang-orang yang berperang kemudian tidak mendapatkan ghanimah, itu mereka sempurna pahala mereka. Illa tamma ujurahum. Ini dalam Sahih Muslim. Jadi orang-orang yang berperang, berjihad fisabilillah, terus dapat ghanimah, dapat harta rampasan perang, itu mereka sudah mensegerakan 2/3 dari pahala mereka. Atau dalam hadis lain ya, ma min ghaziyatin tagzu fisabilillahi fayusibunal ghanimata illa ta'ajjalu thulutai ajrihim wa yabqa lahum ats-thuluts wa in lam yusibu ghanimatan tamma lahum ajruhum ya. Jadi kalau orang tadi berperang di jalan Allah mendapatkan ghanimah, mereka sudah mendapatkan 1/2 dari pahala mereka, wa yabqa lahum ats-thuluts, dan mereka masih punya sisanya 1/3 lagi nanti akan diambil di akhirat. Wa in lam yusibu ghanimatan lam tamma lahum ajruhum. Kalau mereka tidak mendapatkan ghanimah, maka pahalanya itu sempurna. Nah, ini contoh betapa maslahat duniawi itu tidak menggugurkan ibadah, tetapi bisa mengurangi pahala ibadah seseorang. Ada juga qaul sahabi ya, pendapat seorang sahabat ya, wa qala ahadus sahabah ya. Faminna man mata wa lam ya'kul min ajri syai'an.
ada orang-orang yang diantara kita, kami para sahabat itu yang mereka mati walam yakul min ajri syai'an, dan dia tidak memakan atau tidak mendapatkan dari pahalanya itu sesuatu. Maksudnya adalah itu tadi. Jadi mereka ini menganggap sesuatu yang mereka dapatkan maslahat dari hasil ibadah mereka di dunia seperti ghanimah perang itu sebagai ajr, sebagai pahala. Wa minna man ai na'at lahu samratuhu. Tapi ada orang-orang di antara kita karena dia tidak mendapatkan ghanimah kemudian keburu meninggal dulu, ai na'at lahu samratuhu. Buah yang dia hasilkan itu semakin matang nanti dicapai di akhiratnya. Bahwa yahdibuha, maka dia akan memanennya, akan memetik hasilnya itu nanti di akhirat nanti sebagai pahala yang utuh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi sekali lagi, kalau ada orang-orang yang beribadah kemudian ada maslahat-maslahat duniawi yang ingin dapatkan, selama tujuan aslinya adalah lillahi ta'ala, tapi kemudian bercampur dengan niat ingin mendapatkan masalah duniawi, maka itu tidak merusak. Yang merusak itu kalau tujuannya adalah hawa nafsu atau riya, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi atau beberapa waktu yang lalu. Misalnya orang haji, kayak kita ini Pak, kalau misalnya saya bertugas di Saudi gitu ya, kita sudah pernah berhaji, datang musim haji, kuota yang diberikan untuk kita orang Indonesia katakanlah terbatas, ada 20, kita bisa mendapatkannya. Tapi ada orang yang belum berhaji juga yang berkompetisi dengan kita untuk mendapatkannya. Kadang-kadang kalau dalam hati kita itu tujuannya adalah, wah ini saya kalau nggak haji kayaknya kok ya nggak enak nih, gitu kan. Bukan lillahi ta'ala. Nah itu tujuannya, kalau tujuannya hanya mengikuti keinginan hawa nafsu kita, hanya karena kita ingin membuktikan kita bisa berhaji lebih dari sekali, 2 kali, atau hanya ingin memperturutkan kepuasan pribadi saja, bukan lillahi ta'ala, itu bisa merusak pahala haji kita ya. Karena itu kita tujuan hajinya adalah memperturutkan hawa nafsu kita, atau karena riya ingin dilihat orang, wah dia bisa berhaji lagi, dia bisa berhaji lagi. Nah seperti itu bisa merusak. Tapi kalau tadi tujuannya itu adalah kemaslahatan duniawi yang memang diakui ya oleh syariat itu sendiri ya, seperti tadi bersedekah dengan niat menyembuhkan penyakit, berhaji sambil berniaga, mendapatkan honor dari ngajar dia. Nah, hal-hal seperti itu tidak merusak ya. Selama itu ada sisi keikhlasan dalam hatinya, meskipun bercampur dengan tujuan seperti ini. Ini ya. Apa? Ya mumpung ya. Mumpung, tapi mumpungnya mumpung yang dibenarkan. Itu tidak merusak amal ibadah dia. Dan ini mungkin bisa kita analogikan dengan banyak hal yang dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau kita melakukan satu ibadah bercampur dengan masalah duniawi ya. Misalnya juga kita tadi ingin bersilaturahim ke seorang teman ya, atau ke seorang saudara. Jadi silaturahim itu aslinya kepada saudara ya, karena dia menyambung rahim, menyambung hubungan persaudaraan, bukan kepada teman ya. Jadi kalau ada orang sering berkunjung ke teman-temannya tapi tidak menyambung hubungan dengan kerabatnya, itu dia bukan penyambung silaturahim ya. Karena asli makna silaturahim itu adalah menyambung hubungan rahim, hubungan persaudaraan, dengan tujuan ingin dimudahkan rezekinya. Karena ada sabda Nabi ya, man arada an yan yunsa'alahu an yunsa'alahu fi ajalihi wa yuwassa'lahu fi rizqihi, atau kama qala Rasulullah ya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung rahim dia, menyambung hubungan persaudaraan dia atau kekerabatan dia. Nah, orang yang bersilaturahim karena tujuan itu ya sama dengan ini ya. Tidak merusak nilai silaturahim itu, tapi bisa berkurang pahalanya. Ini para ulama berpendapat seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan riya ya, ar-riya'u bi awsafil ibadah. Kalau riyanya itu masuk ke dalam sisi-sisi tertentu dari ibadah. Misalnya ya, ada orang sholat ya. Ada orang sholat, awalnya ketika dia masuk masjid masih sepi, lillahi ta'ala, dia sholat sunnah. Begitu sudah rakaat pertama dia baca al-ikhlas.
Setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas nih. Begitu rakaat kedua, calon mertuanya masuk masjid. Nah, atau siapalah, pejabat masuk masjid nih. Karena tahu ada orang masuk masjid, orang penting masuk masjid, yang dia anggap itu bisa berpengaruh terhadap hidupnya. Rakaat kedua, dia nggak baca lagi Al-Ikhlas atau surat yang pendek. Karena dengan tujuan ingin dilihat agar sholatnya itu panjang. Dia baca surat yang lebih panjang lagi. 2 kali Al-Baqarah kepanjangan lah. Dan orang hafal Al-Baqarah nggak begitulah kira-kira ya. Ya dibaca apalah Amayat Tas'alun atau apalah, At-Tariq atau apa gitu ya. Agak panjang dikit lah, 2 kali lipat. Nah, ini bagaimana? Fahada amrun ikhtalafa bihi ulama minas salafis shalih ya. Dalam kasus seperti ini para ulama berbeda pendapat ya. Wa qad haka hadzal khilafa al-Imamu Ahmad wa Ibnu Jarir at-Tabari ya. Imam Ahmad dan Ibnu Jarir at-Tabari menyebutkan mengenai perbedaan pendapat ini ya. Wa rajjaha anna amalahu la yabtul bidzalika ya. Alhamdulillahnya banyak ulama yang berpendapat bahwa amal ibadahnya itu enggak batal dengan itu ya. Mengapa? Karena asal ya, ibadah dia ikhlas, kemudian salah satu dari sifat sholat itu yaitu mengenai panjang pendeknya itu bercampur dengan masalah riya. Nah, ini yang seperti ini itu tidak merusak amalnya secara keseluruhan. Ya. Ini, tapi yang rusak itu adalah panjangnya sholat dia yang rakaat kedua itu. Atau orang misalnya dalam hatinya di awal itu sudah niat ikhlas saya mau berinfak. Bilangan yang terlintas dalam hatinya itu 1 juta. Tapi begitu melihat daftar, fulan 2 juta, fulan 1,5 juta, bulan yang lain 5 juta. Dia berpikir kalau saya kasih 1 juta itu kayaknya nggak pantas nih dibanding fulan ya. Maka dia kemudian menambahkan jumlahnya agar setara dengan yang lain-lain. Tujuannya karena itu, bukan lillahi ta'ala. Nah, yang seperti ini itu adalah disebutnya ar-riya'u fi awsafil ibadah. Riya yang masuk terhadap faktor-faktor tertentu dari ibadah itu, bukan asli daripada atau asal daripada ibadah itu. Yang seperti ini, alhamdulillahnya itu para ulama banyak yang berpendapat itu tidak merusak ibadah dia secara keseluruhan, tetapi jumlah tambahannya itulah yang rusak karena dia menambahkan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Ini wa mimman qala bidzalika As-Samarqandi, di antara yang berpendapat seperti itu antara yang dari As-Samarqandi. Bahwa yara annama fa'alahu min ajli rabbinas maqbul. Maka beliau berpendapat yang amalan yang dia lakukan karena Allah taala yaitu niat awal tadi ingin infak 1 juta tadi itu makbul. Wa ma fa'alahu min ajlinas mardud. Sedangkan tambahan 0,5 juta tadi atau 1 juta tambahannya yang dia tambahkan karena pertimbangan nggak enak sama manusia, ingin tidak atau ingin setara dengan fulan dan bulan-bulan tadi itu mardudun, itu ditolak. Ini juga sama dengan pendapat Sultanul Ulama ya, Syekh Al-Iz Ibn Abdissalam, Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu beliau berpendapat ya amman sholla wa tawwala sholatahu min ajlinas. Ada orang sholatnya niatnya adalah lillahi ta'ala, tetapi wa tawwala sholatahu min ajlinas, tapi dia memanjangkan sholatnya karena manusia. Faqala, beliau mengatakan arju an la yahbitu amaluhu ya. Saya berharap ya, orang yang seperti ini itu tidak gugur atau tidak rusak amal perbuatan dia itu. Ini ya. Dan ada beberapa pendapat yang lain ya. Ini yang misalnya Ibnu Nujaim juga ya, salah satu ulama dari mazhab Hanafi, beliau mengatakan annaman iftataha sholata khalisan lillah, orang yang mulai sholatnya khalisan lillah itu karena ikhlas lillahi ta'ala, thumma dakhala fi qalbihi riya, kemudian masuk dalam hatinya riya karena ingin dilihat si fulan dan si fulan, fahuwa ala maftataha ya. Maka dia itu berada seperti dalam apa yang dia mulai tadi ya. Ini pendapat para ulama tentang masuknya riya dalam sebagian
segmen ya, atau bagian dari ibadah itu tidak merusak secara keseluruhan. Dan kita mudah-mudahan berdoa seperti itu, karena manusia itu susah ya. Kita ini hamba-hamba Allah yang lemah dan sulit, kadang-kadang tidak mudah untuk memerangi hal seperti itu. Kalau seandainya ya hukumnya itu rusak semuanya ya kita berat juga. Tapi alhamdulillah ya para ulama ya, dengan pemahaman mereka terhadap dalil-dalil yang ada itu berpendapat seperti itu. Jadi harapan kita insya Allah itu tidak merusak amal ibadah kita, meskipun ya, itu bercampur dengan riya, selama itu tadi ya riyanya itu bukan masuk ke dalam asal perbuatan itu. Tapi kalau orang misalnya beribadah, mau sholat, saya nggak sholat, tapi mau sholat sunnah hanya karena ingin dilihat, nah itu yang bisa merusak. Tapi kalau di awalnya ikhlas, terus masuk riya setelah dia mulai ibadah itu, nah ini yang para ulama mengatakan tidak merusak secara ibadah itu secara keseluruhan. Ini ya. Kemudian pembahasan yang terakhir ini ya, pembahasan yang terakhir daripada bab niat ini ya, kita akan menutup bab niat ini dengan pembahasan ini insyaallah ya, tentang bab taksirul qasdi fil af'al ya. Tentang pengaruh daripada niat itu dalam amal perbuatan manusia. Yang pertama adalah taksirun niyati fil mubahat. Bagaimana pengaruh niat terhadap hal-hal yang mubah ya. Wa qad ikhtalafal ulama'u fil umuril mubahati. Para ulama berbeda pendapat ya. Hal yumkinu an tatahawwala bin niyatis shalihati ila qurbatin wa ta'atin yutabu fa'iluha. Apakah perbuatan yang mubah itu bisa berubah menjadi ketaatan atau al-qurbah ya, amal ibadah yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yutabu fa'iluha, yang orang melakukannya itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhahaba fariqun minal ulama'i illa annal mubaha la yutaqarrabu bihi ila Allah taala. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal-hal yang mubah itu la yutaqarrabu bihi ila Allah taala, bukan satu perbuatan yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala makna lin niyati fihi, maka tidak ada faedah memperbaiki niat dalam hal tersebut. Ini misalnya Al-Hattab ya, beliau mengatakan asy-syari'atu kulluha imma matlubun aw mubah. Syariat itu adalah antara yang dituntut atau yang mubah. Fal mubahu la yutaqarrabu bihi ila Allah taala. Maka sesuatu yang mubah itu tidak bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Wa dhahaba fariqun akharu minal ulama'i ila anna niyatal khairati ila annal niyatal khairata tuhawwilul mubaha ila qurbatin yujaru sahibuha. Sebagian kelompok ulama yang lain berpendapat bahwa niat yang baik itu bisa mengubah hal-hal yang mubah menjadi qurbah. Yang mubah menjadi qurbah, menjadi sesuatu ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala kepada orang yang melakukannya. Ini. Tetapi ternyata ya, kalau dilihat lebih lanjut kepada dua pendapat ini, ternyata kedua pendapat ini secara umum tidak bertentangan. Meskipun secara sekilas bertentangan, tetapi ternyata kalau ditelisik ya, pendapat dari dua kelompok yang seakan-akan berbeda ini ternyata tidak berbeda. Mengapa? Karena pendapat pertama tadi ya, mereka mengatakan bahwa la al-mubahu ya, al-mubahu la yutaqarrabu bihi ila Allah taala. Perbuatan mubah itu tidak bisa dipergunakan sebagai aktivitas yang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya adalah bahwa seseorang itu tidak bisa menjadikan hal yang mubah ya, sebagai tujuan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Misalnya orang makan, ya, makan itu kan mubah. Orang mau makan boleh, tidak juga boleh. Tapi dengan makan itu orang bisa meniatkan agar dengan makan itu dia bisa kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu oke. Tapi tidak berarti kemudian seseorang itu
yataqarrab ilallah bil akli. Orang ingin mendekatkan diri kepada Allah itu dengan makan. Jadi agar dia amalnya banyak atau karena ingin berbuat amal soleh itu dia makan terus dengan meniatkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau orang tidur kan mubah, mau tidur boleh enggak juga enggak apa-apa. Tidur enggak dapat pahala, enggak tidur juga enggak dapat dosa kan gitu. Tapi tidur kalau diniatkan ya, itu bisa menjadi ibadah. Misalnya kalau dia ingin tidur dengan niat agar bisa bangun malam misalnya, agar dia bisa lebih kuat beribadah setelah dia bangun tidur misalnya. Tapi dia tidak bisa menjadikan tidur ini sebagai ibadah yutaqarrabu bilallah. Saya ingin mendekatkan diri sama Allah dengan cara tidur. Akhirnya tidur lagi, bangun, wah saya mau tidur lagi. Kan tidur kan bisa ibadah. Nah, atau ada yang berpendapat kan naumatus shaim ibadah ya. Tidurnya orang puasa ibadah. Kemudian saya tidur lagi dengan niat dia menganggap bahwa dengan tidur itu dia bisa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang keliru ya. Tapi seseorang itu bisa mendapatkan pahala dari hal-hal yang mubah dengan 3 bentuk atau dengan 3 konsepsi. Yang pertama, al-mubahu wasilatun lil ibadat. Dengan konsepsi dalam pikiran dan hati seseorang itu bahwa yang mubah itu menjadi wasilah, menjadi sarana untuk beribadah. Kayak tadi dia makan dengan niat agar dengan makan itu dia bisa fisiknya lebih kuat, bisa beribadah dengan lebih nyaman misalnya. Atau dengan tidur dia bisa bangun pagi atau bangun malam, salat subuhnya nggak ketinggalan. Dengan niat itu dia bisa mendapat pahala. Jadi al-mubahu wasilatun lil ibadat. Bahwa yang mubah-mubah itu dia lakukan demi tujuan ibadah yang lain. Nah, ini yang seperti ini yang benar. Jadi bukan sebagai tujuan bertaqarrub tadi. Ini ya. Atau yang kedua, ya misalnya al-akhdhu bil mubahi ala annahu tasyri'un ilahi. Seseorang melakukan yang mubah itu dengan konsepsi dalam pikiran dan hatinya bahwa yang mubah ini adalah bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan hal yang mubah itu karena dia tahu bahwa ini adalah mubah, sesuatu yang Allah bolehkan, sesuatu yang boleh dalam syariat. Bukan sesuatu yang Allah larang. Dia mendatangi istrinya, ya, berkumpul dengan istrinya. Sesuatu yang dibolehkan dalam syariat, dia memahami seperti itu. Maka ini bagian dari tadi al-mubah tadi, ya. Yang pertama tadi al-mubah wasilatun ibadah, ya. Yang mubah itu sebagai wasilah, sarana dia menuju ibadah. Atau yang kedua ini meyakini bahwa yang mubah itu adalah bagian dari syariat Allah yang memang Allah tentukan seperti itu. Dia makan kambing, ya mubah kan, mau makan kambing boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tapi dia makan itu memilih kambing, bukan memilih yang haram, karena dia tahu bahwa kambing itu mubah, ya, halal. Nah seperti ini adalah contoh yang kedua yang seharusnya diyakini dalam seseorang ketika dia melakukan hal-hal yang mubah. Ini ya. Kemudian yang ketiga ya al-mubahu bil juz'i matlubun bil kulli ala jihadin nadbi awil wujub. Jadi kalau orang-orang ya makan, kan makan ini aslinya mubah ya. Tapi orang kalau nggak makan ya, selama sehari penuh atau lebih dari itu, dan itu bisa membahayakan dirinya, membahayakan dia, maka hal seperti ini juga bisa diniatkan menjadi ibadah. Ya. Orang nggak tidur, tidur itu kan mubah, mau tidur boleh, nggak tidur boleh. Tapi orang kalau nggak tidur, ya, begadang terus, ya, maka dia bisa sakit, maka dia bisa mendapatkan madorot. Nah seperti ini al-mubahu bil juz'i matlubun bil kulli ala jihadin nadbi awil wujub. Maka tadi hal-hal mubah seperti ini kalau dilakukan bahkan dia bisa menjadi kewajiban. Karena apa? Karena kalau dia tidak makan, dia bisa membahayakan fisiknya. Orang nggak tidur, maka dia bisa mendapatkan madorot dari nggak tidurnya itu. Maka hal seperti ini, mau tidur, mau makan dalam konteks seperti ini, maka itu bahkan bisa menjadi sunnah atau bahkan wajib. Ya ini 3 konsepsi yang perlu dipahami untuk bisa mengetahui bahwa yang mubah itu bisa menjadi berpahala ya.
Kalau dipahami dalam 3 konteks tadi. Sekali lagi, orang tidak bisa atau keliru kalau dia menjadikan yang mubah itu sebagai tujuan ibadah dia untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Nah, bagaimana tentang istihbarun niyati indal mubah? Menghadirkan niat dalam melakukan hal-hal yang mubah. Ini para ulama menganjurkan agar seseorang itu bisa menghadirkan niat dia dalam hal-hal yang mubah sehingga dia bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang mubah itu. Bahkan sesuatu yang sunnah pun itu bisa diniatkan banyak dan itu bisa menghasilkan pahala lebih banyak lagi. Misalnya ini Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu beliau pernah mengajarkan ya, orang kalau memakai wangi-wangian itu niatnya bisa macam-macam. Ya. Jadi orang kalau memakai wangi-wangian, yang pertama dia bisa berniat ittibaan li sunnati Rasulullah SAW. Ya. Dia berniat karena ini sunnahnya Rasul memakai wangi-wangian. Itu yang pertama niatnya. Kemudian dia berniat wayanwi bidzalika aidan ta'dzimul masjid, ta'dzimal masjid. Dia juga berniat dengan memakai wangi-wangian itu agar dia termasuk orang yang memuliakan masjid. Ini juga bisa. Wa an yaqsuda bihi raf'ar rawaihal karihata wa an yaqsuda bihi raf'ar rawaihi al karihati an nafsihi allati tuaddi ila idai mukhalitihi. Atau dia juga bisa berniat ingin menghilangkan bau yang tidak menyenangkan dari tubuhnya agar tidak menyakiti orang-orang di sekitarnya, agar tidak mengganggu orang di sekitarnya. Ini juga bisa menjadi tambahan dari niat orang memakai minyak wangi. Ini. Wa an yaqsuda hasma babil ghibati, atau juga ingin menghindarkan orang dari ghibah. Wa an yaqsuda hasma babil ghibati anil muktabina idza tabuhu birrawaihil karihati. Fayaqsunallaha bisababihi. Dia kalau berniat juga saya pakai minyak wangi agar orang-orang kalau ketemu saya, kalau saya bau, takutnya mereka akan nanti ngomongin saya. Saya kok masuk masjid dalam keadaan tubuhnya bau perengus misalnya. Nah, ini seperti ini juga bisa masuk dalam tambahan niat. Ini. Jadi memperbanyak niat bisa memperbanyak pahala menurut banyak para ulama ya. Bahkan ini juga ada ya, ulama yang takalluf ya, kalau kita boleh katakan itu berlebihan ya. Sampai ya ada seorang ulama yang disebut Ibnul Hajj ya, dalam kitab Al-Madkhal itu beliau pernah mengatakan kalau orang pergi ke masjid ya, itu bisa berniat sebanyak sampai lebih dari 90 niat. Salah satunya niat yang bisa dia tambahkan adalah seperti ini. Ini lucu sekali ya, lucu ini. Hatta annahu raghiba al-khariju ilal masjidi ayyakuna ma'ahu sikinan kayyanwi annahu idza wajada syatan musabatan qarabat al-mauta an yadbahaha. Jadi seseorang itu kalau mau ke masjid, ini menurut pendapat ulama yang satu ini nih, dia juga dianjurkan membawa pisau dengan niat kalau nanti saya ketemu di tengah jalan ada kambing yang menggelepar-gelepar mau mati ya, agar tidak menjadi bangkai, saya bisa menyembelih dengan pisau ini sehingga kambing itu bisa halal dimakan. Ini kan seperti takalluf, kayak mengada-ngada. Jadi ini seakan mengada-ngada. Atau kisah misalnya nih pergi kemana gitu ya, ke pasar misalnya, jalan kaki itu terang, nggak ada hujan, dia bawa payung, dia niat itu nanti kalau hujan dengan payung ini saya bisa meneduhi orang lain dengan payung ini misalnya. Itu kan ya berlebihan kira-kira gitu ya. Tapi ini kalaupun ada yang seperti itu kalau ada seperti itu, maka ini menunjukkan betapa ya niat itu oleh para ulama dipandang dapat memperbanyak pahala seseorang dengan cara memperbanyak atau memperbaiki niat dia. Jadi kalau tanpa niat orang makan tidur itu nggak dapat pahala, tapi dengan niat dia bisa dapat pahala dengan itu.
melakukan satu amalan perbuatan satu, kalau niatnya diperbanyak, itu juga bisa menambah pahala niat. Saya pergi ke masjid tadi ya, dengan niat kalau saya ketemu fulan, saya ingin bersenyum misalnya, agar mendapatkan pahala sedekah. Itu mungkin, tapi seperti tadi itu, nggak ada angin, nggak ada api, bawa pisau dia ke masjid. Tanya, Pak, buat apa? Kalau saya ketemu ayam menggelepar mau mati, daripada jadi bangkai saya sembelih dia. Nah gitu. Ini termasuk niat yang menurut sebagian ulama seperti itu. Tapi ya itu tadi, tampaknya seperti itu yang berlebihan lah ya. Yang terakhir ya, ta'thirun niyah bil af'al al muharramah. Bagaimana dengan pengaruh niat dalam hal-hal yang diharamkan. Alladzina yaqsuduna taqarruba bil harami salatsu firaqin. Orang-orang yang menginginkan bertakarub kepada Allah dengan yang haram itu ada 3 bentuk, ada 3 kelompok. Yang pertama adalah orang-orang yang menganggap kemaksiatan itu sebagai satu perbuatan yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meyakini bahwa, atau dia berargumentasi bahwa itu bisa dia lakukan dengan dalil-dalil yang ada. Ini misalnya, ini contoh yang dicontohkan dalam kitab ini ya, dan juga disebutkan oleh para ulama di masa lalu. Ini saya kadang-kadang heran juga, ternyata ini terjadi juga. Ada orang yang melihat wajah perempuan yang cantik dengan alasan karena ini adalah bagian dari ciptaan Allah, yang kalau kita memandangnya, kita kemudian bertafakur dengan itu, kita dapat pahala. Saya pikir ini argumentasi yang orang zaman sekarang saja. Ya, karena saya pernah itu mendengar ketemu sama orang sambil guyon sih. Wah, ini kan ciptaan Allah juga. Kalau kita memandangnya, kita kemudian ingat Allah, ya. Nah, itu bisa dapat pahala. Kan ada dalam Al-Qur'an, awalam yang duru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Ini orang-orang yang bertafakur dengan ciptaan Allah. Atau bertasbih ya, itu ya. Nah, itu ternyata dibahas juga oleh ulama-ulama dulu. Ternyata ada yang begitu. Ya. Wa haula'i hammalu hadhil ayata ma'nan ghairu muradillahi ta'ala. Ini ya. Jadi ada orang yang melihat barang-barang bagus ya dalam tanda kutip. Ya, itu dengan dalil itu dia berargumentasi, dia bisa beribadah dengan cara itu. Nah, ini salah ya, karena jelas memandang seperti itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti dalam surat An-Nur, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ya. Kita diminta untuk ghadul basar. Ini ya. Kemudian yang kedua ya, kelompok yang kedua itu yang mengatakan ya, mereka berargumentasi ya, yang lam ta'uddal harama fi dzatihi qurbah. Mereka ini yang pertama tadi itu mungkin saya kalau menganalogikan bisa dengan orang ini juga ya. Ada orang yang misalnya berargumentasi merokok itu sunnah. Karena apa? Dengan merokok saya bisa lebih konsentrasi dalam berpikir. Misalnya. Ya. Nah, ini gimana nih? Apakah termasuk kelompok yang tadi itu? Ya. Jadi menganggap satu hal. Tapi kan kalau merokok beda dengan tadi ya, melihat memandang wajah yang cantik ya, perempuan yang bukan mahramnya, itu kan jelas adalah. Kalau merokok kan masih ikhtilaf lah ya, ada yang mengatakan makruh, ada yang tapi umpama orang yang berargumentasi merokok itu sunnah karena tanpa merokok dia bisa tidak konsentrasi atau terganggu pikirannya. Nah, ini yang diperdebatkan ya. Atau minum karena dengan minum saya bisa lebih sehat, bisa lebih kuat dan lain sebagainya. Atau nyabu kan dia termasuk bagian dari yang memabukkan ya, yang membuat hilang akal. Tapi dengan nyabu dia bisa lebih kuat. Ada orang dengan nyabu dia bisa lebih konsentrasi. Nah, ini seperti ini tidak bisa dipakai argumentasinya. Yang kedua ya, al-firqatu tsaniyatu yang lam ta'uddal harama fi dzatihi qurbah. Mereka tidak menganggap bahwa yang haram tadi seperti tadi itu sebagai sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bal ja'alat al-harama wasilatan ilal umuri allati yutaqarrab biha.
Tapi dia menjadikan yang haram itu sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti orang yang melakukan perbuatan haram dengan tujuan mulia, dalam tanda kutip. Alasannya karena tujuan mulia. Misalnya orang korupsi. Wah, dengan uang korupsi itu nanti saya bisa sumbang anak yatim. Atau bercurang dalam perniagaan. Wah, biarin aja, saya tipu dia. Toh dia juga orang Cina misalnya nih. Nanti uangnya saya pakai untuk masjid misalnya. Nah, hal-hal seperti ini itu juga salah. Ini keliru, tidak bisa niat mulia dia untuk membangun masjid, untuk mengasihi anak yatim, tapi dengan perbuatan yang haram, ya, itu nggak boleh. Ya. Dengan menipu, dengan curang, dengan korupsi, dengan tujuan untuk beribadah, ya, sebagai wasilah untuk tadi menyumbang masjid, menyantuni anak yatim, itu tidak boleh. Ini tidak bisa menjadikan amal perbuatan yang haram tadi menjadi baik karena niat baik dia. Ini nggak bisa. Ya. Atau ya contoh lain misalnya, ya, Imam Ghazali memberikan contoh lain terkait masalah ini, ya, masalah orang melakukan hal yang aslinya diharamkan dengan tujuan mulia dalam tanda kutip. Ya. Imam Ghazali mencontohkan, ya, ada orang yang yagtabu insanan mura'atan liqalbi ghairihi. Ada orang yang ikut-ikutan berghibah mura'atan liqalbi ghairihi karena ingin membahagiakan atau karena tidak enak dengan temannya. Jadi ada satu majelis, si fulan ngomongin orang lain, ngomongin kejelekan orang lain. Tapi karena dia ingin memuliakan temannya ini, ingin membahagiakan dia, tidak ingin menyakiti dia tidak mau pergi. Dia ya udah, akhirnya dia ikut dalam ghibah itu, ikut dalam kemaksiatan ghibah itu. Nah, contoh seperti ini, meskipun dia niatnya seakan-akan mulia, seakan-akan dia ingin memuliakan temannya, ingin menghormati temannya, sehingga dia masuk ke dalam aktivitas ghibah itu, ini tidak membuat aktivitas dia itu menjadi boleh, ya, melakukan hal-hal yang maksiat, meskipun seakan-akan dia tujuannya untuk tujuan yang mulia. Ini, ya, ini contoh-contoh yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, al-firqatu tsalitsatu humul ladina yadhunnuna anna minal harami ma yusbihu qurbatan fi haqqin ta'ifatin muayyanah au fardin muayyan. Kalau ada orang berpendapat bahwa satu hal yang haram, yang jelas haramnya, itu boleh bagi sekelompok orang dan tidak boleh bagi kelompok yang lain, ini tidak benar. Ini contohnya adalah ada orang yang misalnya dianggap wali, ya, karena dia sudah wali, maka nggak apa-apa dia melakukan maksiat, nggak apa-apa dia tidak sholat, nggak apa-apa dia berduaan dengan perempuan di tempat yang sepi. Nah, ini nggak benar ini seperti ini, ya. Jadi orang yang menganggap bahwa satu hal yang haram itu adalah kebaikan bagi orang lain dan tidak bagi yang lainnya. Ini di antara ulama yang mengomentari hal ini adalah Syekh Al-Izzuddin bin Salam, ya. Syekh Izzuddin bin Salam beliau mengatakan seperti ini. Ya. Beliau mengomentari, ya, wa qad takallama Al-Izzu ibni Abdis Salami, ya, an ta'ifatin minan nas yarawna annal maksiatas shaghirah mubahah lil wali, bahwa maksiat kecil itu mubah bagi seorang wali. Wa yas'umuna anna Allah ahalla lahu ma lam yuhilla li ghairihi. Mereka, ya, mengklaim bahwa Allah telah menghalalkan itu bagi wali tadi, padahal Allah tidak menghalalkan bagi orang yang lainnya. Qala wa asyarru min haula'i man ya'taqidu anna dzalika dzunuba qurbatan bisudurihi an dzalikal wali. Yang lebih jelek lagi adalah orang-orang yang menganggap bahwa keburukan itu bahkan sebagai satu hal yang baik, satu kurbah kalau itu lahir atau muncul dari seorang yang dianggap sebagai wali. Nah, ini perbuatan haram itu, perbuatan maksiat tidak bisa berubah menjadi kebaikan meskipun dalam 3 jenis yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Yang pertama tadi, ya, berbuat
kemaksiatan, tapi karena dia berdalil dengan dalil yang salah, dia menganggap sebagai kurbah, sebagai ketaatan, itu keliru. Seperti orang memandang wajah yang cantik, dia menganggap itu bagian dari makhluk Allah yang dengan itu dia bisa bertafakur, itu keliru, nggak bisa. Atau yang kedua, menganggap kebaikan sebagai wasilah, maksiat itu sebagai wasilah dari tujuan mulia yang dia ingin capai, maka dia menganggap itu boleh. Atau yang ketiga seperti ini, yang menganggap kemaksiatan itu bisa menjadi menjadi kebaikan kalau itu lahir dari orang tertentu yang dianggap sebagai orang-orang khusus, seperti orang-orang yang dianggap sebagai wali. Barangkali ini yang bisa kita bahas dari bab niat ini. Maka dengan ini selesailah pula pembahasan tentang niat. Kita cukupkan sekian ya. Sekiranya ada yang ingin menyampaikan pandangan, bertanya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Semua ibadah tergantung niat, dan niat tergantung dari sangat bergantung sekali dengan ilmu. Ini tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan banyak ibadah-ibadah, di antaranya itikaf. Ya, siapa tahu ini maksudnya baru untuk menyemangati warga. Perlu mungkin dari PKM mengadakan acara atau mengadakan untuk itikaf, acara ini. Tapi selama ini yang saya tahu, itikaf di masjid hanya saat malamnya saja. Jadi mungkin kalau tidak bisa sekarang disampaikan panjang, mungkin bisa diagendakan tata cara itikaf sesuai dengan sunnah. Iya. Iya, terima kasih. Iya. Ini yang pertama ya, mengenai program itikaf. Mungkin nanti dibicarakan pagi ini, kan ada raker ya. Raker DKM, nanti bisa dibicarakan program Ramadan ke depan seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua tentang iktikaf ya. Memang para ulama itu ada istilah, Pak. Iktikaf itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu boleh walau burhatan, boleh walaupun sejenak. Jadi orang masuk masjid kemudian niat iktikaf itu boleh. Makanya kalau di kampung-kampung itu biasanya ada tuh pelang ya, kaligrafi tulisan nawaitul iktikafa lillahi ta'ala. Itu karena menganut mazhab Syafi'i. Jadi kalau orang masuk masjid dia boleh niat iktikaf walaupun sejenak, selama dia berdiam walaupun sejenak, itu bisa masuk dalam kelompok iktikaf ya. Atau masuk dalam kategori iktikaf yang dibolehkan. Karena sesuai dengan makna lugawi dari iktikaf itu. Iktikaf itu artinya berdiam ya, di satu tempat, itu iktikaf ya. Jadi kalau orang berdiam di satu tempat di masjid walaupun itu cuma 5 menit, dia sudah masuk iktikaf. Nah, terkait dengan iktikaf Ramadan, memang kalau Rasulullah SAW itu iktikaf Ramadan di 10 hari terakhir selama bulan Ramadan, dan beliau berdiam penuh ya, selama 24 jam. Nah, ini adalah iktikaf Ramadan yang sempurna, itu seperti itu. Jadi kalau kita mau iktikaf sempurna, mendapatkan pahala iktikaf yang sempurna selama bulan Ramadan, maka dia melakukannya seperti itu. Tetapi orang-orang yang tidak bisa seperti itu, misalnya orang yang terikat dengan pekerjaan, terikat dengan aktivitas lain yang membutuhkan keberadaan dia di luar masjid, itu bagaimana? Apakah boleh? Apakah tidak sah dia iktikaf dia karena dia tidak bisa berdiam di masjid selama 24 jam sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Maka para ulama kemudian berpendapat ya, kalau mereka ini menggunakan pendapatnya seperti pendapat dalam mazhab Syafi'i, maka dia walaupun sejenak, misalnya malam ini saya iktikaf cuma semalam, paginya habis subuh dia keluar karena dia harus berangkat kerja ke Jakarta misalnya. Apakah bisa dikategorikan sebagai iktikaf Ramadan yang disunahkan Rasulullah SAW? Ya kalau kita menggunakan pendapatnya mazhab Syafi'i, maka itu ya dia iktikafnya selama itu saja. Iktikaf yang selama semalam itu saja. Nanti besoknya dia masuk lagi iktikaf baru lagi. Itu. Jadi ini Pak ya, ini masalah fikih ya, masalah fikih
Mungkin nanti kalau sudah saatnya boleh juga dibahas ya lebih lanjut ya mengenai pendapat-pendapat ini. Sekali lagi kalau kita mau itikaf secara sempurna, ya, secara sempurna seperti dicontohkan Rasulullah SAW dan dia mampu untuk itu, maka lakukanlah itu 24 jam. Ya. Tidak keluar dari masjid kecuali kebutuhan khusus, misalnya keluar toilet atau kalau misalnya dia junub harus mandi, harus pakai handuk, keluar dari masjid, itu dibolehkan seperti itu. Atau ada pendapat ulama yang lain mengatakan misalnya ada jenazah yang meninggal, yang dia harus mengantarkannya, maka dia boleh keluar sebentar. Atau orang sakit, dia harus mengunjungi orang sakit sebentar. Ya, karena orang sakit itu dalam misalnya orang tuanya atau istrinya, dia harus mengantar ke rumah sakit. Itu menurut banyak ulama boleh dia keluar lidharurah karena dia darurat. Tetapi di sisi yang lain, ya, orang-orang yang tidak bisa itikaf secara penuh seperti tadi, ya, seperti contohkan Rasulullah SAW, karena ada ikatan pekerjaan atau ada aktivitas lain yang mengharuskan dia untuk beraktivitas di luar masjid, maka dia kalau beritikaf dengan cara kalong, ya, istikaf kalong istilahnya, istikaf yang malamnya istikaf, paginya tidak, ya kalau kita menggunakan pendapat Imam Syafi'i, ya itu dibolehkan juga, meskipun tentu pahalanya berbeda antara itikaf yang 24 jam dengan yang itikaf kalong. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti insya Allah bisa dibahas pada saatnya, dan juga ini bisa menjadi bagian dari program takmir masjid mengenai aktivitas Ramadan yang ke depan nanti. Ada yang lain, Pak? Ya. Terkait dengan niat dan nifak tadi yang seperti sebut saat awal tadi, ada istilah munafik ya Ustaz, nifak itikadi dan nifak kemali itu. Kalau zaman sekarang kan soal nifak itikadi itu kayaknya sedikit ya, atau mungkin jarang. Kalau misalkan yang kita lihat selama ini adalah umat Islam itu dia mengaku Muslim, mengaku Islam, beragama Islam, tapi dia suka menjahat Islam, dan mungkin ada yang bisa dibilang lebih terhadap Islam. Itu termasuk nifak yang mana? Iya. Pertama. Terus pertanyaan kedua adalah, mohon maaf mungkin saya terlewat bahasan masalahnya. Niat itu kalau dia misalkan dipaksa itu sebenarnya seperti apa? Kemudian niat dengan syarat juga sebenarnya seperti apa? Misalkan kayak kalau zaman dulu tuh ada yang dipaksa untuk misalnya kafir kembali gitu kan, mungkin sekarang juga ada juga seperti itu. Terus kalau misalkan yang tadi syarat itu, niat dengan syarat itu, kalau misalkan dia non muslim tapi ingin menikah dengan muslim dengan syarat dia harus masuk Islam, itu niatnya hubungannya seperti apa? Ya. Saya jawab dari yang terakhir dulu ya, dengan yang pertama tadi mengenai nifak i'tiqadi dengan amali tadi. Orang-orang yang bisa masuk kategori nifak i'tiqadi seperti yang terakhir disebutkan, orang menikah, ini ternyata betul masih ada nih kasus seperti ini. Orang non muslim hanya demi menikah dengan seorang muslim, ya. Kalau niatnya dia tidak dalam hatinya benar karena menerima Islam sebagai ajaran yang dia yakini benar, dia hanya berpura-pura menunjukkan keislaman dia, padahal dia masih tidak meyakininya, itu sama dengan yang nifak i'tiqadi tadi. Jadi secara etikat dia tidak meyakini kebenaran Islam, tapi hanya menunjukkan seakan-akan dia muslim. Ya, ini yang hukumannya berat sekali ya. Yang fit darkil asfali minan nar tadi. Seperti orang-orang munafik zaman Nabi dulu. Ya. Abdullah bin Salul. Itu seperti itu ya. Mereka aslinya tidak menerima Islam, dia hanya pura-pura masuk Islam karena dengan tujuan tertentu. Inilah yang dicela secara sangat-sangat dahsyat sekali dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang yang muslim, kemudian dia fobia terhadap Islam. Ini dilihat apakah dia memang karena keliru dalam memahami agama. Ya, kalau dia keliru dalam memahami agama, bukan karena dia aslinya meyakini Islam itu benar kemudian menampakkan sebaliknya, maka tidak masuk golongan nifak sebenarnya. Maka dia masuk dalam golongan fasik. Karena nifak itu maknanya adalah orang yang menunjukkan sesuatu berbeda dengan aslinya. Seperti itu ya. Itu mengenai orang-orang yang menunjukkan orang-orang yang fobia terhadap Islam atau menyerang Islam. Ya dia masalahnya apa gitu. Kalau dia
melakukan itu karena dia berargumentasi dengan argumentasi yang salah, karena dia keliru dalam memahami agama, ya dia tidak bisa disebut dengan nifak. Tidak bisa disebut dengan nifak. Bukan munafik dia statusnya. Tapi bisa fasid, bisa asi dan lain-lain, tapi bukan nifak. Karena dia tidak berniat untuk mengelabui orang. Ini. Kemudian tadi yang ketiga yang kedua mengenai satu perbuatan yang dilakukan secara terpaksa gitu ya. Misalnya tadi antum menyebutkan terpaksa atau dipaksa. Ya. Kalau terpaksa itu kan bisa dipaksa oleh dirinya sendiri ya. Semua orang memaksa pasti ya. Terpaksa, saya bangun subuh ya terpaksa. Mengapa? Karena memang saya harus bangun subuh kan gitu. Enaknya tidur kan gitu. Itu terpaksa namanya. Kecuali kalau dipaksa orang lain. Misalnya tadi aku menyebutkan orang yang keluar Islam karena dipaksa. Yang seperti ini tentu tidak masuk kategori dosa, karena kan ada juga kan riwayatnya yang seperti Ammar bin Yasir ya. Kan benar disebutkan dalam Al-Qur'an itu illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil Islam ya. Kecuali orang-orang yang dipaksa untuk mengatakan perkataan yang kufur tetapi aslinya hatinya mutmainnun bil Islam. Maka orang-orang seperti ini ya dia tidak dosa, tidak masalah dia, karena memang dia dipaksa. Hatinya tidak. Dia bukan munafik, tapi dia karena paksaan itu, karena membahayakan jiwanya, dia boleh mengatakan sesuatu yang di luar dari apa yang dia yakini. Dia aslinya Islam, tapi dia mengaku kafir karena membahayakan jiwanya. Itu tidak digolongkan termasuk orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada ayatnya tadi ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil Islam ya. Orang-orang yang dipaksa ya, diancam jiwanya sehingga dia harus mengatakan sesuatu yang secara lahir itu adalah perkataan kufur, ya, mengingkari Allah dan Rasulnya, tapi wa qalbuhu mutmainnun Islam, tapi hatinya ternyata tenang atau yakin dengan keimanan dia, itu tidak apa-apa. Kemudian dengan syarat tadi, misalnya ya tadi saya contohkan masalah pernikahan kan, kalau dia bisa nikah tapi syaratnya harus masuk Islam, misalnya contoh. Kalau misalkan contohkan yang misalkan lain, misalkan niat tapi harus dengan syarat, itu benar gimana? Niat dengan syarat, nggak, misalnya tadi contohnya kayak dia menikah tapi harus masuk Islam, kan syarat. Oh, ya. Jadi ini juga ada pembahasan. Saya juga pernah membaca fatwa mengenai masalah ini ya. Jadi kalau ada orang masuk Islamnya itu kan terpaksa tadi, karena ingin menikah kan. Tapi dia kalau tadi orang yang aslinya dalam hatinya itu meyakini bahwa Islam itu adalah bukan ajaran yang dia terima sebagai kebenaran, tapi menikah dia mengatakan syahadat hanya untuk mengelabui seakan-akan dia adalah Muslim. Tentu ini jelas itu dosa besar sekali, maksiat yang luar biasa dan diancam itu fitar kelas paling benar, itu nifak i'tiqadi. Tadi kalau ada orang yang ya dia masih gamang, dia masuk Islam tapi tidak ada niat untuk tadi mengelabui, menunjukkan keislaman, tapi tidak. Dia hanya saya ingin menikah dengan si fulana, maka dia berislam. Tapi Islamnya ini ya belum mantap betul, tapi proses. Nah itu kalau para ulama yang pernah saya baca fatwanya itu, mereka mengatakan yurja, diharapkan Islamnya ini diterima. Mengapa? Karena itu bagian dari proses. Dengan harapan bahwa proses dia berislam nantinya itu bisa membawa dia kepada keyakinan yang sempurna tentang kebenaran Islam. Bisa dipahami ya Pak? Jadi kalau orang awalnya dia masuk Islam, dia belum yakin betul, tapi dia ya udahlah saya coba masuk Islam ya, bersyahadat, tapi dia tidak ada niat menyembunyikan keyakinan lama dia bahwa dia mengingkari Islam sebagai agama yang benar, tapi dia mau masuk Islam, cuma belum sebagai sebuah keyakinan yang penuh. Maka para ulama berpendapat bahwa yurja ya, diharapkan keislamannya itu ya, sah, dan itu akan membawa dia kepada keyakinan yang sempurna terhadap keislaman dia selama dia kemudian menjalani kehidupan dalam agama Islam itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau ada kasus tadi yang pertama tadi, kalau ada orang menyembunyikan kekufurannya padahal dia mengaku Islam ya, kalau diketahui seperti itu maka nikahnya harus difasakh.
nikahnya harus dibatalkan dengan seorang muslimah tadi, karena dia aslinya masih kafir. Dia syahadatnya itu nifaknya hanya untuk mengelabui saja. Nah, terus kalau ada yang bertanya bagaimana dengan hukum itu tadi, seperti sahabat Nabi yang dulu siapa namanya? Yang membunuh Ali itu pernah membunuh dalam perang itu. Ada kaum musyrikin yang sudah dalam keadaan kalah, kita desak, kemudian bersyahadat. Syahadatnya itu dia bersyahadat, tapi karena Ali atau siapa saya lupa ya, sahabat yang menganggap syahadat ini hanya sebagai tameng saja agar dia selamat dari pedangku. Maka dia kemudian bunuh orang ini. Sama Nabi disalahkan. Mengapa? Karena kok kita harus melihat zahirnya kan? Nahnu nahkumu bidzawahir, wallahu yatawalla sarair. Kita menghukumi zahir dia. Seorang kalau bersyahadat, saat itu dia bersyahadat, maka secara zahir dia adalah sudah berislam. Tetapi kalau kasus seperti tadi, kan itu ada proses ya. Orang menikah itu ada proses ya. Saat dia bersyahadat dia diterima, dia sebagai muslim. Tapi kalau kemudian ternyata diketahui bahwa dia masih memelihara kepercayaannya yang dulu, masih meyakini bahwa Islam bukan agama yang benar, masih belum menerima kebenaran Islam, ya difasakh nikahnya. Tapi saat dia bersyahadat di awal, ya, karena kita menghukumi secara zahir, maka itu diterima syahadat dia. Tapi kalau nanti terbukti bahwa dia mengatakan syahadat itu, mengucapkan syahadat hanya untuk mengelabui bahwa dia sudah masuk Islam, ternyata dia masih kufur, ya, ternyata dia masih tidak menerima Islam sebagai kebenaran, ya itu tadi hukumnya dia seakan-akan belum masuk Islam dan nikahnya harus difasakh, harus dibatalkan. Wallahu a'lam bishawab. Udah Pak ya? Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan juga secara keseluruhan tentang bab niat ini kita sudah secara penuh ya mungkin ya mengkaji tentang bab niat dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita paham betul ya, konsep tentang niat ini, karena menurut para ulama niat itu ada yang menyebutkan nisful iman ya, setengah daripada iman, atau nisful Islam, ada yang menyebutkan thuluthul Islam ya, sepertiga dari Islam. Karena itulah niat itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah karena kebodohan saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.